Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu secara online dengan Ibu di mata pelajaran Penjasorkes minggu ini ya. Lanjut ke materi ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang NAPSA. NAPSA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. NAPSA secara umum adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap, dihirup, dan disedot maupun disuntik, zat-zat itu dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Napsa sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu halusinogen, stimulan, depresan, dan adiktif. Efek yang dihasilkan oleh halusinogen yaitu zat ini mampu mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya benda itu tidak ada atau tidak nyata. Jadi, bila seseorang mengkonsumsi halusinogen ini, mereka akan berimajinasi atau halu, di mana orang tersebut membayangkan suatu benda atau orang ada di depannya padahal benda itu tidak ada. Contoh dari halusinogen sendiri adalah kokain, seperti ini bentuknya, dan LSD. LSD ini seperti ini ya bentuknya, menyerupai stiker. Selanjutnya yaitu stimulan. Efek yang dihasilkan oleh stimulan sendiri yaitu bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya itu lebih menggebu-gebu serta bertenaga, dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira, namun hanya untuk sementara waktu. Contoh dari stimulan ini adalah sabu-sabu. Selanjutnya yaitu depresan. Efek dari narkoba yang selanjutnya ini yaitu bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai akan merasa lebih tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contoh dari depresan sendiri ini adalah putau. Seperti ini bentuknya. Dan yang terakhir adalah adiktif. Efek yang dihasilkan dari narkoba jenis ini yaitu menimbulkan kecanduan. Dari namanya saja sudah adiktif. Adiktif yaitu kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi ini biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat yang ada di dalam jenis ini akan mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara langsung narkoba ini secara tidak langsung maksud saya, narkoba ini akan bisa memutuskan syaraf-syaraf di dalam otak. Contohnya yaitu ada ganja, heroin, dan putau. Untuk faktor penyebab penyalahgunaan nafsa itu apa sih? Di sini ada 4 faktor yang Ibu paparkan. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri sendiri. Apa itu? Ya, contohnya yaitu di mana seseorang itu mencoba nafsa ini karena faktor coba-coba. Coba-coba itu adalah faktor dari diri sendiri. Seseorang itu penasaran akan mencoba, sampai akhirnya seseorang itu akan terjerumus kepada hal yang sesat ini. Yang kedua adalah faktor internal atau faktor keluarga. Hal ini bisa dipacu karena faktor keluarga. Mungkin pribadi itu di dalam keluarganya sangat tidak harmonis, misal korban perceraian, anak korban perceraian atau broken home, sehingga anak itu menjadi depresi atau stres karena keadaan keluarganya sehingga ia melampiaskan ke narkoba. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal atau pergaulan. Ya, ini yang sangat salah dan menjadi faktor terbanyak dalam penyalahgunaan nafsa ini. Kenapa? Karena mereka mencoba nafsa ini hanya karena iseng atau karena faktor ikut-ikutan dan karena bujuk rayu teman-teman. Karena mungkin jika seseorang itu tidak mengonsumsi narkoba, mungkin akan dianggap oleh temannya itu, "Ah, kamu ini kok nggak keren banget." Padahal itulah kesalahan besar yang dilakukan seseorang.
Padahal hal itu yang akan menjerumuskan dia ke dalam jurang yang akan menghancurkan masa depannya juga. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan? Ya, seseorang mungkin jika terlahir dalam lingkungan yang baik, maka seseorang itu akan terbawa ke arus yang baik pula. Namun, seseorang bisa terjerat di lingkungannya di mana dia sejak lahir sudah bertempat di dalam lingkungan yang tidak benar. Nah, itu juga sebagai salah satu hal yang membuat penyebab penyalahgunaan nafsa ini. Ciri-ciri pengguna nafsa. Di sini ciri-ciri pengguna nafsa Ibu kategorikan dalam dua kelompok, yaitu ciri fisik dan ciri sikap dan perilaku. Mohon maaf ini sedikit ada kesalahan, ini harusnya perilaku ya anak-anak. Nah, untuk ciri fisiknya sendiri, yaitu biasanya pengguna nafsa ini mempunyai mata merah dan pupil yang mengecil dan membesar. Mual, sering muntah, sering mengalami pilek, sering sakit, mudah berkeringat, walaupun pada suhu yang normal, banyak luka di kulit, seperti luka bakar, luka gosong pada jari atau bibir, memar atau mempunyai banyak bekas suntikan dan jeratan di lengan, wajah dan pipi merah, timbul bau yang aneh dari nafas, tubuh, atau pakaian, bahkan ruangan yang sering dipakainya, mudah gemetar atau tremor, suka berbicara hal-hal yang sulit dipahami atau suka berbicara ngelantur atau ngawur, mudah mimisan, nafsu makan turun, gangguan jam tidur atau insomnia, sering mengalami kejang, dan mempunyai penampilan yang tidak begitu diperhatikan hingga tampak berantakan atau kumal. Nah, untuk ciri sikap atau perilaku sendiri yaitu performanya itu menurun, performa fisiknya itu menurun, hilangnya motivasi dalam melakukan apapun, sering kesulitan dalam mengatur keuangan, sering menarik diri dalam keramaian sosial, mempunyai masalah keluarga dan cenderung emosional atau pemarah, dan sulit mengendalikan dan menahan diri. Sering murung, sering sedih, sering tertekan, dan suka mengurung diri, serta sulit diajak dalam kelompok, sehingga orang-orang ini hanya bergaul dengan orang-orang yang sejenis dengan dia. Nah, apa sih dampak nafsa? Nih, yang pertama rusaknya organ-organ tubuh. Mengapa? Karena zat-zat pada nafsa itu sangat berbahaya, termasuk dalam zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, sehingga zat-zat itu dapat merusak organ-organ tubuh penting dalam tubuh. Selanjutnya yaitu infeksi kulit. Nah, zat-zat tersebut juga akan mampu merusak zat-zat organ-organ seperti pada kulit, bahkan pada alat kelamin, pada organ penting, dan hampir seluruh organ tubuh akan mampu dirusak oleh zat narkoba ini. Yang ketiga yaitu overdosis. Kenapa? Seperti yang Ibu jelaskan pada pada jenis-jenis narkoba tadi, bahwa narkoba ini termasuk zat adiktif atau candu. Sehingga pemakainya akan memakai terus-menerus tidak pernah puas, sehingga akan terjadi overdosis kepadanya yang itu akan fatal sekali. Nah, di overdosis tersebut biasanya akan berujung kepada kematian. Ya, kenapa? Karena tubuh kita sudah tidak mampu lagi menerima zat-zat berbahaya itu dan akan berujung kepada kematian. Nah, murid-murid yang Ibu cintai, mari seksama kita teriakan slogan, katakan tidak pada narkoba. Jika kalian sudah paham, Ibu mohon kalian terapkan pesan-pesan yang ada di dalam video ini. Cukup sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.